Di relativity-nya Einstein dikatakan bahwa kalau something bergerak mendekati kecepatan cahaya, bagi observer di luar sana, misal ada benda nih bergerak kecepatan cahaya, orang yang ngelihat benda ini kayak waktunya terhenti. Jadi dianya gerak. Bagi dianya gerak, semua dunia berhenti. Itulah disebut relativitas waktu ini. Itu terjadi nggak sih ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj? Itu kalau seandainya Einstein ada di zaman Rasulullah dengan perhitungannya, lalu Rasulullah cerita, kayaknya Einstein beriman. Uniknya, nggak tahu ya, bisa di googling kalau salah. Katanya Einstein meninggal dalam keadaan Muslim. Kita kan 3 dimensi, plus dimensi waktu yang membuat kita ini bergerak terus ya. Atas kita ada 4 dimensi, 5 dimensi, terus sampai 11, gitu ya. Nah, kalau dalam Islam konsep dimensi ini wajar. Semakin tinggi dimensi, yang dimensi rendah nggak bisa menggapai. Tapi dimensi tinggi bisa menyaksikan dimensi yang rendah. Itu ada pembahasannya sendiri tuh, di general relativity. Ya berarti dimensi jin itu ada. Tapi mereka tuh nggak mau bawa agama, karena sains tadi ingat. Sudah anti banget dengan agama. Mereka itu sudah trauma dengan zaman kegelapan, di mana kalau agama ngikut-ngikut bahas sains, ilmuannya dipersekusi, ilmuannya dibunuh, dan lain-lain. Makanya kalau aku bahas sains, ilmuwan yang anti agama tadi bilang, please jangan bawa agama, karena agama itu tidak akan relevan dengan sains. Aku bilang itu agama yang lain. Kalau agama Islam tetap relevan. Bahkan general relativity, special relativity itu ya, setelah aku pelajari ya, itu akan membuat Islam tuh make sense banget. Contohnya? Contoh aja ya. Di relativity-nya Einstein dikatakan bahwa kalau something bergerak mendekati kecepatan cahaya, bagi observer di luar sana, misal ada benda nih bergerak kecepatan cahaya, orang yang ngelihat benda ini kayak waktunya terhenti. Jadi dianya gerak. Bagi dianya gerak, semua dunia berhenti. Itulah disebut relativitas waktu ini. Itu terjadi nggak sih ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj? Itu kalau seandainya Einstein ada di zaman Rasulullah dengan perhitungannya, lalu Rasulullah cerita, kayaknya Einstein beriman deh. Karena relativity-nya Einstein itu terjadi banget. Kalau secara kinetik, benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya terjadi relativitas waktu. Rasulullah gerak terus, gitu kan, naik buruk gitu ya. Rasulullah tetap terjadi banyak hal di situ. Rasulullah ketemu seluruh nabi, Rasulullah melihat surga neraka, melihat akhir zaman dan lain-lain gitu ya. Tapi dunia diem. Dunia nggak ngapa-ngapain, stop. Pas Rasulullah balik di malam yang sama, Rasulullah sudah melakukan banyak hal. Bahkan ilmuwan bilang, ulama-ulama bilang kan kalau seandainya Isra Mi'raj itu dibukukan, ini jadi buku yang terpanjang yang pernah ada. Karena Rasulullah tuh ke masa lalu, ke masa depan, ngelihat isi surga neraka dan lain-lain, semua story dunia ini di-unveil saat itu. Tapi orang yang di luar buruk yang jadi observer terhenti waktunya. Jadi kayak lagi di pause, dan semua lagi gerak tuh sebenarnya kan? Semuanya lagi gerak bagi orang yang mengalami relativitas waktu tadi. Ini kan Einstein jelasin ini jelasin Isra dan Mi'raj. Coba. Sampai akhir pernah dengar yang ini nggak? Philadelphia apa namanya? Kejadian Philadelphia. Yang mana tuh? Yang kapal tanker besar itu. Oh, yang katanya hilang terus balik lagi tuh. Hilang berapa menit gitu, balik lagi dalam keadaan udah terbakar semua gitu, dan pada mati dalamnya gitu kan. Tapi dalam penampakan manusia hilang tuh. Gitu kan. Entah itu kemana dulu apa segala macam di dalam. Sampai sekarang belum terpecahkan kan itu. Pokoknya ketika nongol lagi udah hangus. Itu kan belum sendiri manusia belum bisa buktikan secara saya jelaskan sampai sekarang kan. Makanya sains itu kan hanya menjelaskan fenomena alam. Einstein itu ngelihat dan melakukan perhitungan secara matematika, alam ini cara kerjanya seperti ini. Gitu terbatas dengan apa yang sejauh bisa dilihat kan, sejauh observasi mereka. Gitu kan? Makanya nanti semakin banyak observasi akan memunculkan teori-teori baru. Nah, Tuhan gitu ya, yang menciptakan alam semesta ini kan ini kan telah menaruh komposisinya sesuai dengan hukum alam yang Tuhan tentukan kan. Makanya Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, kalau seandainya kalian mengamati penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Maka kan yang paling serius meneliti alam semesta ini kan ilmuwan. Mereka harus yang paling banyak menemukan tanda-tanda
kebesaran Tuhan. Mestinya hidayahnya ke mereka ya. Harusnya mereka duluan yang beriman. Ada ilmuwan-ilmuwan besar yang akhirnya beriman. Tapi semua ilmuwan-ilmuwan yang jadi nabinya orang ateis, kan orang ateis selalu bawa ilmuwan tuh, Einstein dan lain-lain. Itu semuanya bertuhan. Charles Darwin sangat meyakini Tuhan. Einstein punya Tuhan. Max Planck, you name it, siapa ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang itu punya Tuhan semua. Mereka agnostik, tapi mereka nggak menemukan Allah aja. Uniknya, nggak tahu ya, bisa di googling kalau salah. Katanya Einstein meninggal dalam keadaan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kita nggak tahu ya. Bisa aja hoax saja, kalau belum ada teori yang benarkan ya. Tapi dia sepanjang hidupnya meyakini ada yang namanya pencipta, ada entitas agung yang mencipta semuanya. Nah, ini sebuah info juga, kalau nggak salah, ya kan, pergolakan kita balik lagi ke Revolusi Prancis, di mana Eropa mulai dalam keadaan merasa punya teknologi atau juga mungkin ilmu pengetahuan sains. Saya pernah ngelihat kajian itu bahwa ternyata sains tersebut yang bawa adalah Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi. Jadi Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi itu ke Eropa, kemudian membawa faham itu, kemudian dipelajari, menarik, tapi mereka juga kemudian dapat fitnah juga. Tapi bahwa sains itu pun dibawa oleh mereka yang mempelajari Quran gitu. Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi. Mungkin bisa ini di Eropa tahunya seperti itu. Tapi nggak tahu kita kok sampai sekarang saya belum pernah justru dapatnya dari tayangan luar negeri gitu. Kenapa kita belum pernah membahas di Indonesia gitu. Ketika hal itu terjadi kan sebenarnya bahwa dari ketika kemudian sains itu datang ke Eropa, di mana kemudian konsep sains ini mind blowing. Mereka tertarik dengan itu, tapi mereka nggak mau ada konsep Tuhannya karena trauma dengan kejadian yang pernah alami di gereja. Ya kalau waktu itu di podcast sebelumnya dulu sama Ustaz Kainama bahwa agnostik itu berasal dari kata gnostik, orang-orang yang men-challenge pihak gereja karena kok tidak sesuai diajarkan dengan yang dijalankan sama nabinya dulu dan juga sains. Maka Gnostik adalah mereka yang berilmu pengetahuan artinya. Kemudian di framing oleh gereja bahwa mereka orang-orang bodoh, dinamain agnostik. Kemudian dibunuhin. Awalnya justru mereka yang orang yang mau mencari tahu, mempertanyakan status quo itu dipertanyakan kan. Pertanyakan, kok gua harus serve ke lu? Kan dulu udah jadi nggak gini. Kok kita kayak jadi budak begini. Padahal menurut sains sih begini gitu. Berarti mirip sih sebenarnya dengan keingintahuan manusia mengenai ilmu pengetahuan dulu, kemudian akhirnya nggak mau menggabungkan agama dengan sains ya. Iya, itu fitrahnya manusia itu kan memang pengen tahu banyak hal ya. Termasuk aku tertarik sains itu kan karena kekepuan pribadiku ya. Aku pengen tahu kok alam semesta gini, langit ini sejauh mana, pengen tahu. Makanya di malam-malamku sebelum tidur itu biasa aku nonton dokumenter alam semesta gitu karena kepo. Dan memang fitrahnya seperti itu. Kepo Pak, ya udah K-pop ya. Beda dong, temen gua itu temen gua. Nah, itu karena kepo-kepo gitu fitrahnya. Nah, seiring waktu, setiap zaman, kekepuan ini kan akan mempertanyakan banyak hal, termasuk nanti mempertanyakan status quo. Ketika gereja mengatakan bumi umurnya 6.000 tahun, bentuknya seperti ini dipertanyakan dan tidak punya jawaban. Tidak punya jawaban, jawabannya tidak memuaskan, ya terjadilah konflik yang kita kenal dengan Revolusi Prancis itu. Nah, kalau Eropa bangkit karena cikal bakal sains Muslim memang begitu. Nggak usah ditanya lagi, wong itu diakui sama orang Eropa sendiri. Di YouTube itu ada satu film singkat, 10-15 menitan, yang namanya 1001 Invention to 1001 ini Kingsley. Ya, Ben Kingsley. Yang main kan? Itu kan yang bikin Inggris, Institut Inggris, mengatakan bahwa peradaban modern ini dibangun oleh sainsnya kaum muslimin. Gitu. Bahkan Revolusi Prancis itu ketika mereka warganya itu bergejolak, cendekiawan itu kumpulnya di kafe. Itu dari kata kahwa. Kopi. Kopi itu dari Yaman pertama kali kan. Dari kopi itu budayanya kaum muslimin. Kahwa. Iya, kahwa gitu ya. Itu budayanya cendekiawan muslim. Ulama-ulama dulu tuh zikir sampai subuh gitu ya, biar kuat ngopi gitu. Nah, itu dicontoh semuanya oleh orang Eropa. Cuma Eropa sekarang yang menguasai dunia, kita yang kagum sama mereka. Dulu mereka kagum sama kita, memang kebalik-balik sudah masalahnya. Iya benar. Dulu bilangnya tea, padahal akhirnya chai. Iya kan? Iya. Aduh. Tapi memang menarik ya. Itu sejarah nggak bisa di-erase atau nggak bisa di ini. One invention
memang dari ilmuwan Muslim. Iya. Yang sampai kemudian ada statement, nggak akan ada teknologi sekarang kalau nggak ada penemuan dari Muslim. Cuma memang cara memarketingkannya di era 100 tahun terakhir keren. Gitu. Mereka menemukan TV si John itu, media TV jadi media kan. Di tahun 1920 kalau nggak salah. Padahal dia menemukan Ibnu Haytham. Benar. Optiknya. Iya. Ibaratnya yang kita tuh bisa nemuin. Ya. Cuma mereka jago marketingin. Mereka langsung klaim. Nah. Klaim bahwa misal penemu ini adalah ini, penemu ini adalah ini, inventor ini adalah ini. Padahal mereka tuh basic-basicnya juga belajar dari ilmuwan-ilmuwan lain gitu loh. Kenapa? Andaikan ilmuwan Muslim dulu punya copyright. Atau dia daftarin hak ini intelektual. Kita pakai internet sekarang mungkin kita harus bayar dulu sama Aurismi. Tahu nggak kenapa? Karena dulu inventor Muslim itu rata-rata juga adalah orang-orang yang paham agama. Rata-rata alim ulama juga tapi paham berbagai hal gitu. Polymath. Mereka memahami algoritma tapi paham Al-Quran juga. Dan hasil penemuan mereka selalu diwakafkan untuk umat. Makanya nggak dipikirin soal itu. Jadi ketika mereka menciptakan alat, misal Maryam al-Astrolabi menciptakan alat astrolab untuk melihat perbintangan supaya tahu Ka'bah di mana, arah kiblat di mana, bepergian nggak tersesat. Itu nggak pernah kita daftarin hak intelektualnya dan lain-lain. Karena kenapa? Dia itu pintar untuk memajukan peradaban umat. Niatnya dakwah. Oh, emang mau jadi pahala jariah aja gitu. Pahala jariah. Gitu ya. Coba Ibnu Al-Haytham itu pahala jariahnya. Kita nih berdua pakai kacamata. Ini yang nonton pakai lensa kamera. Semua ya, pahala jariahnya. Semua kebaikan yang ada di dunia ini karena munculnya kamera, dia dapat pahalanya. Dia nggak mikir hak asasinya. Tapi ketika peradaban Eropa muncul, kan peradaban mereka itu muncul, gereja ini nggak punya pondasi apa-apa lagi, semua tuh mereka harus pikirin cendekiawan ya kan. Termasuk urusan perekonomian, urusan ideologi dan lain-lain. Maka ilmu cendekiawan ini kan punya ideologi baru yang namanya kapitalisme itu kan. Semua harus dikapital. Termasuk perekonomian, termasuk intelektual dan lain-lain. Maka kalau mereka menciptakan sesuatu harus ada profitnya dulu nih. Pikirannya untung rugi doang udah. Udah nggak mikirin pahala surga neraka dan lain-lain karena itu urusan orang-orang agamawan. Oh, masuk tuh kena tuh. Jadi setiap hal yang kita misalnya kita bismillah ya menemukan sesuatu. Itu harus ada rewardnya ibaratnya kan. Iya. Bagi imam muslim rewardnya adalah insya Allah akan jadi pahala jariahnya. Bagi mereka karena nggak ada konsep ketuhanan, lu bayar. Iya, pahala tuh apa? Nggak ada bentuknya. Nggak bikin gua bisa makan. Coba harus bentuknya itu ya emas, harus ada revenue, harus ada dan lain-lain gitu. Nah ini unik, kemarin belum lama tuh ya. Agak-agak main blowing juga gitu ya. Bahwa obrolan atau kata-kata yang dipakai sehari-hari alfabet gitu. Itu berasal ternyata dari alfa beta. Nah, alfa beta ini ternyata tuh di zaman-zaman lagi masa kemasan Golden Age. Alfa beta itu adalah mungkin ya orang menemukan invention. Tapi mereka bilang alfa beta itu adalah turun dari alif bata. Jadi ibaratnya kalau kita pelajari sebenarnya kebudayaan peradaban itu udah dari sana sebenarnya berjalan sampai sekarang. Cuma sekarang 100 tahun terakhir ini infonya itu udah ditutup. Iya. Atau aksesnya dikurangi. Benar. Karena mereka menguasai dunia sih sekarang. Orang Barat itu menguasai dunia dan mereka menguasai akses informasi kan. Maka mereka akan endorse informasi yang kira-kira menguntungkan mereka dan mereka akan tekan informasi yang kira-kira membuat mereka buruk. Dan ini kan memang sudah rahasia umum lah di mana sejarah itu ditulis oleh pemenang. Mereka sekarang yang sedang menang memang berkuasa. Maka sejarah-sejarah kejelekan mereka itu ditutup-tutupin, ke masa kegelapan Eropa ditutup-tutupin, tapi masa keemasan Islam pun nggak diangkat sama mereka. Maka dibilang Dark Age ya? Iya, masanya disebut Dark Age. Itu Golden Age bagi Islam, Dark Age bagi mereka. Bagi kita itu masa keemasannya banget. Masalahnya sekarang nih, gimana caranya ngebangkitin umat supaya punya kesadaran lagi bahwa semakin Anda belajar Islam, semakin Anda itu pintar perkara dunia. Bukan berarti udahlah dunia ini hanya godaan semua segala macam. Enggak loh. Islam itu automatically akan membuat peradaban kita tuh maju kalau kita pelajari dengan baik gitu. Nah, banyak orang sekarang seolah-olah kalau mereka ngaji, udah dunia tinggalkan, fokus ke akhirat. Itu tanpa sadar juga sekuler loh.
Jangan pikir sekuler itu cuma orang ngejar dunia nggak mikir akhirat. Tapi kalau ada orang mikir akhirat dong ninggalin dunia, itu sekuler juga loh. Oh, berarti benar ya, itu adalah paham yang diluncurkan untuk menjatuhkan keislaman di tahun 1920-an. Iya. Bahwa memisahkan agama dengan dunia. Benar. Jadi seolah-olah agama cuma jadi proses ritual. Benar. Bukan jadi lifestyle. Benar. Dianggap ini nggak fit in nih. Iya. Gitu. Iya. Yang fit in itu yang sekuler, iya, yang liberal, yang ya pokoknya keduniaan lah gitu ibaratnya. Padahal ini mestinya klop. Emang kitabnya itu dipakai untuk kita buat hidup kan? Iya. Oh, gitu. Makanya jadi banyak orang menunjuk orang lain sekuler karena orang ini terlalu duniawi, nggak mikirin agama, bahkan ateis misalnya. Ini orang sekuler memisahkan agama kehidupan. Gitu. Tanpa sadar ada juga orang-orang yang mikirin akhirat doang. Ketika kita suruh, ayolah umat Islam harus paham sains. Ngapain paham sains? Yang penting nggak dibawa mati. Iya, yang penting kita itu beriman kepada Allah segala macam. Tanpa sadar itu sekuler juga, men. Sekuler juga ya. Iya, dan itu yang bilang bukan gua loh, itu yang bilang Ustadz Muhammad Ali Khan. Waktu itu pernah aku datang ke satu majelis Ustadz Nak gitu ya di Jakarta. Dia bilang itu orang-orang sekuler juga. Ketika mereka itu ngurusin agama doang, Islam dipikirnya akhirat doang, urusan dunia itu diserahkan aja sama orang kafir, udah ambil dunia segala macam, aku nggak butuh dunia. Enggak gitu cara kerjanya. Kita tuh harus menggunakan dunia untuk menggapai akhirat kita. Untuk bisa mengerti dunia, lo harus tahu ilmunya. Masalahnya sekarang ilmunya itu yang dipegang oleh orang kafir semua. Anda disuruh belajar sains, nggak penting loh. Gimana nggak penting? Akhirnya yang menguasai sains orang Barat. Iya. Gitu. Akhirnya nguasain teknologi semua orang Barat. Robana atina fid dunia. Iya, kebaikan dunia. Makanya aku punya cita-cita banget. Kalau seandainya para penonton ini punya adik, punya anak, punya generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan negeri ini, dan gimana sih mereka, banyak orang sekarang mikir anak gua harus jadi ustadz, harus jadi ulama, supaya bisa memperjuangkan Islam. Aku bilang memperjuangkan Islam gak harus jadi ustadz kok. Anak ente jadi ahli nuklir, tapi kalau punya pondasi agama, itu juga memperjuangkan agama. Anak ente kalau seandainya jadi dokter, jadi astronot dan lain-lain gitu ya, tapi punya pondasi agama, itu juga memperjuangkan agama. Yang penting punya pondasi agama dulu. Nanti jadi apapun dia, mau jadi influencer, jadi atlet dan lain-lain, it's okay, it fine. Gak harus jadi ustadz semua gitu loh. Karena banyak orang mengira the one and only cara berkontribusi dengan untuk Islam masuk surga dengan jadi alim ulama gitu. Woi, salah, jangan berpikir seperti itu. Anda berpikir soal sekuler itu. Sekuler berarti ya. Sekuler. Soalnya agama tuh nggak fit sama dunia kan gitu. Iya. Agama tuh ya tempatnya ya udah di masjid aja. Kalau kita mau ngurusin perekonomian, ngomongin teknologi, ngomongin astrologi, jangan bawa agama. Waduh, sekuler sekali benar. Iya. Justru padahal peluangnya besar banget gitu kan. Banyak orang yang kemudian tertarik dengan Islam gara-gara Muhammad Salah. Ya. Gara-gara Habib Nur Muhammad. Iya, banyak banget peluang dakwah itu kalau seandainya Anda itu tokoh hebat gitu ya, yang jago banget, tapi ternyata Anda itu juga religius. Itu bisa berpengaruh banget. Ya, ternyata karena dia saking hebatnya, banyak followers, influence hebat. Disitulah baru kemudian kenalin Allah, ini hebat banget ya kayak Habib ya. Iya benar. Waduh, dia Habib dulu jarang ngomongin agama ketika dia belum jadi juara. Benar. Tapi ketika jadi juara dia baru udah nunjukin siapa dirinya dan dia pensiun lagi harum. Benar. Emang terkonsep berarti memang dia. Bener. Muhammad Ali deh sampai sekarang di quotes terus. Bahkan Muhammad Ali sekarang ada video klip-klip dia ketika memuji Allah, memuji Rasul, bahwa hebatku ini tidak ada apa-apanya, hebatku dari Allah itu. Dan itu akhirnya memberikan influence kepada orang-orang seluruh dunia. Makanya kontribusi terbaik kita tuh kalau seandainya kita bisa menguasai dunia dengan ilmu kita, tapi kita juga tidak lupa bahwa tujuan kita memegang dunia ini untuk menggapai akhirat, bukan cuma untuk ngambil dunia aja. Keren nih. Ini masuk kayak Al-Mulk ayat 2. Masya Allah dah ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal yang diterima adalah amal yang paling terbaik. Jadi kalau kita punya kemampuan apa-apa, yang paling jago. Ya, harus jadi paling jago. Kalau mau jadi dokter, jadilah dokter yang paling jago. Karena agamamu yang memerintahkan itu. Apapun profesinya ya. Apapun profesi. Jago ngedit yang jago. Iya. Gitu ya. Jadi ilmuwan yang jago. Jadi pembalap yang jago. Benar. Apapun ya. Nah pertanyaannya balik lagi. Bumi datarnya bulat nih. Aku pribadi ngambil bumi itu bulat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa bumi itu bulat, aku bilang data sainsnya mengatakan seperti itu. Jadi aku melihat data sainsnya. Dan ini tidak bertentangan sama iman gitu. Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah pernah ditanya ini, dan mereka bilang tanya kepada ahlinya bilang bulat gitu.
Nah terus kalau seandainya ada orang, enggak bang, pokoknya titik, aku meyakini bumi itu datar. It's okay. It's fine, kamu tetap saudara seimanku. Kalaupun enggak seiman, kita saudara satu negara. Kita enggak mengeluarkan dari akidah juga. Enggak membuat Anda kafir. Cuma lucu aja. Seolah-olah dibilangin 5 tambah 5 itu 10. Enggak, aku mau 12. Ya udah, ya udah enggak apa-apa. 12 buat kamu, enggak apa-apa 12. Karena data ilmiahnya enggak bisa dibantah, mau gimana? 5 tambah 5. Pokoknya ini 10 ya. 5 tambah 5 itu 10, iya. Enggak, aku tahunya 8 tambah 2. Itu beda. Iya. Hasilnya tetap sama, cuma beda angle kan. Beda angle doang. Jadi kalau ada orang mau percaya bumi itu datar, it's okay banget. Cuma bagiku lucu aja. Iya. Ada juga yang punya konsep hampir bulat. Hampir bulat. Iya. Maksudnya enggak bulat sempurna, hampir bulat. Soalnya ada momen-momen di mana matahari telah terbenam. Apa namanya? Ada tuh fenomena 11 tahun sekali. Matahari akan terlambat terbenam selama 1 jam. Iya benar, memang. Dan ternyata fenomena terjadi sejak Nabi Yosua bin Nun itu. Menahan matahari masuk ke Yerusalem saat itu. Dan fenomena ini terjadi kalau nggak terrepetisinya berapa tahun sekali? Kalau nggak salah 11 tahun sekali. Dan kata Allah, waktu kita di Arafah dapat momen itu. Iya. Maghribnya lebih telat 1 jam. Iya. Nah, ketika fenomena itu terjadi karena kalau bumi bulat pasti semua polanya akan sama. Karena dia agak lonjong sedikit, dia punya terpaparnya lebih lama sedikit. Benar memang. Kemudian ada lagi fenomena kalau nggak salah ya, saya bisa aja waktu itu ketika baca nggak terlalu didetailin, kayak misalnya fenomena lidah matahari. Yang hanya terpapar di sudut-sudut tertentu. Di negara dengan sudut ini, negara dengan sudut ini gitu kan. Yang kalau emang bulatnya semuanya akan kena dong. Iya. Buktinya kok ada di satu tempat-tempat tertentu aja. Iya, dan karena berputarnya bumi itu tidak sesuai, rotasinya tuh enggak, aksisnya tuh enggak lurus gini. Enggak lurus gini. Muter-muter. Gini-gini ya? Benar, iya. Makanya akan ada perbedaan cuaca dan musim itu tidak semua tempat sama. Misal Eropa salju, di sisi lain akan terjadi panas gitu. Makanya di kutub utara akan terjadi misal matahari yang tidak akan tenggelam-tenggelam berapa bulan. Di kutub selatannya malam terus nggak muncul-muncul matahari. Karena memang rotasinya itu tidak sesuai dengan, tidak lurus, tidak di kutub utara banget. Dan matahari pun itu kan nggak statik. Matahari juga lagi rotasi dan juga berevolusi muterin galaksi kita. Jadi ada yang bilang karena kurangnya ilmu sains, dikiranya matahari itu nggak ngapa-ngapain juga. Matahari itu juga jalan loh, gerak loh. Matahari itu mengelilingin supermassive black hole. Jadi ada black hole raksasa yang di pusatnya galaksi kita, galaksi Milky Way. Matahari kita juga muterin itu. Galaksi Milky Way juga termasuk muterin black hole itu. Iya. Jadi gini ya. Luas banget berarti. Luas banget. Alam semesta tuh nggak bisa. Observable universe itu aku pelajar sakit kepala. Galaksi kita aja punya triliunan matahari yang punya planetnya masing-masing. Punya galaksi masing-masing. Galaksi kitanya aja baru. Galaksi kita doang. Padahal ada galaksi banyak banget. Ada klaster galaksi yang punya ribuan galaksi. Yang punya triliunan matahari juga. Dan seupil aja nggak ada berarti ya. Itu baru klaster. Ada super klaster. Nanti super klaster kita nih, ada jutaan galaksi. Nanti baru ada kelompok lain. Itu baru observable universe yang bisa digapai oleh teknologi kita sekarang. Gitu. Itu aja sudah nggak masuk akal gedenya. Makanya orang bilang bisa jadi nggak mungkin dong alam semesta segede ini nggak ada aliennya, dia bilang gitu kan. Ini pembahasan lain. Pembahasan alien pun aku bahas. Cuma aku meyakini alien itu tidak ada karena kalau seandainya kenapa alam semesta ini gede, ya aku tinggal meyakini kalau karyanya aja sehebat ini, apalagi yang bikin. Kita aja mengagumi lukisan hebat misal, pembuatan siapa misal, Michelangelo misal. Kita aja kagum, wah karyanya keren banget. Kita dari karya ini kita tahu bahwa Michelangelo itu hebat. Bisa bikin karya seperti ini. Maka kalau karyanya alam semesta se-epic ini, apalagi sang pembuat ininya, sang pelukisnya. Mungkin karena gini ya, karena orang-orang sains itu menilai sesuatu dari sesuatu yang bisa dilihat dan diukur, ya kan, karena mereka percaya bahwa sesuatu yang bisa diukur itu baru bisa dimanage, gitu kan. Dan logikanya pasti logika manusia kan. Kalau mereka melihat bagaimana segini besarnya tata surya, ini baru kita doang galaksinya gitu, belum galaksi yang lain gitu. Sebesar apa Tuhannya kan gitu. Ya karena konsep mereka itu Tuhan itu masih ada ruang dan waktu. Masih ada bentuk. Kalau kita kan
bayangin surga, neraka, Tuhan. Langsung dibilangin nggak bakal terbayar. Nggak bakal kita mampu, nggak nyampe kita gitu kan. Iya. Nah makanya mereka membentuk misalnya di zaman dulu tuh bahwa Tuhan itu ada fisik yang bisa dilihat. Benar. Karena mereka hanya percaya sesuatu, seeing is believing sampai hari gitu kan. Mereka percaya sesuatu yang udah dilihat aja gitu. Iya. Gitu. Walau kita bilang kita nggak bisa ngeliat jantung kita pun kita tahu ada jantung ya. Iya. Jadi ibaratnya ya mungkin karena itu sains. Gitu. Benar. Dan itulah hebatnya Islam. Islam dari zaman dulu belum ada perkara sains ini aja. Hal-hal seperti itu memprevent kita. Tindakan preventif agar tidak menjadi permasalahan dan pertanyaan. Kalau seandainya Allah itu ada bentuknya, ini akan jadi masalah banget. Kalau bentuknya ternyata lebih kecil daripada alam semesta, orang bilang alam semestanya segede ini, masa Tuhannya segitu. Kalau fisik Tuhannya ternyata ada matanya, ada tangannya segala macam, berarti tangannya ini bisa menggapai gini. Kalau seandainya bendanya lebih besar dari tangannya, emang bisa Tuhan mengambilnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah selesai kan? Nanya iya, kan? Iya, misal waktu itu ada pertanyaan, ada satu tokoh fiksi lah, yang katanya itu Tuhan di satu cerita gitu. Tangannya ada beberapa gitu. Yeah. Nah kalau seandainya bendanya lebih banyak dari tangannya, terus dia megangnya gitu. Iya benar. Itu akan jadi masalah terus. Islam dari awal sudah memprevent hal seperti itu supaya nggak jadi masalah. Tuhannya beyond observable. Surga neraka beyond observable. Maka kalau seandainya kita ngeliat alam semesta ternyata gede banget, Tuhanmu lebih gede dari itu. Makanya. Ya, jadi konsep dulu pernah ada konsep Tuhanan tuh seperti segitiga. Analoginya 3. Ada 3 sisi tapi satu. Gitu misalnya kan gitu. Berarti ada Tuhan yang segi 4 lebih hebat lagi gitu. Makanya kan selesai kan masalahnya kan. Oke, sebelum kita menuju ke akhir nih. Kalau dari Al-Quran misalnya nih ya, ada nggak yang menurut lo nih sinkron dengan sains yang gampang dicerna orang? Contohnya? Banyak. Nah, apa aja? Banyak banget. Jadi penemuan sains modern ini, mereka meneliti, melakukan penelitian lah, pokoknya observable, terus memunculkan teori-teori. Lalu ternyata itu irisan dengan agama kita dan tidak bertentangan. Karena ada beberapa ayat yang menyatakan hal yang sebenarnya mirip dengan apa yang dinyatakan saintis. Nah itu kalau di kelas gue tuh satu episode khusus ngebahas itu. Dari penciptaan alam semesta dari zaman Big Bang, terbentuknya tata surya kita, planet-planet dari debu dan lain-lain, masuknya besi dan lain-lain, itu semua aku jelasin pokoknya ya. Banyak banget yang semuanya itu laras sama sains. Contohnya aja misal ada satu ilmuwan yang dia tuh ahli embrio, sampai masuk Islam itu karena mempelajari embrio di ayat Al-Quran itu selaras. Embrio diciptakan manusia. Diciptakan manusia. Yang sangat detail penjelasan di Al-Quran, yang orang ini bilang kalau seandainya Al-Quran ini munculnya 1400 tahun yang lalu, ini impossible. Karena mengetahui fakta ini harus menggunakan USG, harus menggunakan alat-alat modern yang di zaman dulu belum ada. Kok bisa kitab-kitab ini tahu? Kecuali kitab ini memang adalah datang dari Tuhan, lalu dikasih tahu spoiler kita nih. Jadi kalau ayat sains yang selaras sama Al-Quran, hampir semua ayat yang ada penjelasan sainsnya itu selaras sama Al-Quran, sama sains modern dan Al-Quran, gak bertentangan. Tapi di sini para penonton hati-hati ya, ketika Al-Quran itu ada bahas tentang ayat-ayat sainsnya, coba deh perhatiin tafsir artinya aja ya, kita perhatikan artinya aja. Selalu dikatakan ayat-ayat itu tuh sedang menyatakan kekuasaan Allah loh, bukan untuk membenarkan sains loh. Misal, dan kami jadikan bumi itu, dan kami ciptakan ini, dan kami lakukan ini, dan kami ini. Selalu Allah tuh pengen menyatakan bahwa ayat itu tuh point of view-nya itu tentang kekuasaan Allah. Kalau seandainya kalian ngelihat dulu langit dan bumi itu adalah satu kesatuan, karena dan kami yang ciptakan langit dan bumi misal, dulu satu kesatuan, itu sedang menyatakan kekuasaan Allah, bukan fokus kepada sainsnya. Gitu ya. Nah, maka apapun ayat sains pasti itu tuh ayat untuk mengagungkan Allah, bukan ayat untuk dipakai berdebat sains. Ini salah banget bagi orang-orang yang pro sains ataupun anti sains pakai ayat-ayat Al-Quran. Sains itu adalah ranah what and how, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana makhluk hidup ini terbentuk dan lain-lain, bagaimana dan apa. Tapi bukan ranah why. Ranah why itu ranahnya agama. Mengapa Allah ciptakan semua itu tuh ya tanya Allah, nggak bisa dijelaskan dengan sains. Sains tuh punya limit. Sains tuh punya limit, dan sains itu adalah ranah benar dan salah. Al-Quran itu ceto benar.
Kalau kita menggunakan dalil Al-Quran untuk mendebatkan hal yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, mohon maaf, kita menurunkan marwahnya Al-Quran. Makanya aku paling gak suka kalau ada orang debat sains pakai dalil agama. Kalau mau debat sains, kita pakai data sains dulu deh. Kenapa? Kalau mau debat bentuk bumi itu apa, ayo kita debat dengan dalil. Makanya Samuel Rowbotham alias Parallax yang ngotot banget untuk ngedebat bumi itu datar, dia itu pakai data dulu pertama. Kayak data, pembuktian ini segala macam. Nah itu aku suka tuh kalau seandainya pembuktian ilmiahnya satu data. Ya. Nah berhubung dia kalah, nyari-nyari dalil untuk mensupport. Karena kalau sudah pakai dalil tuh orang nggak bisa bantah kan? Iya, tergantung kepercayaan apa. Iya, kalau mau ngebantah dalil tuh kan rasanya kayak wah kafir banget nih gue gitu kan. Apapun kepercayaannya. Beli apa kepercayaannya? Nasrani. Maka dia minta support dengan dalil kan. Ya. Nah itu yang terjadi zaman kita sekarang. Karena kita kurang paham sains, gak punya data juga, ditanya bentuk bumi apa gak tahu datanya, nyarinya di dalil. Nah iya, ya kadang-kadang dipakai buat debat. Ketika kemudian nggak bisa jawab, emang ilmunya aja yang belum nyampe kan gitu. Makanya kesian Al-Qur'annya kalau seandainya mendebat hal yang kita menurunkan marwah Al-Qur'an yang sudah pasti al-haq kebenaran kepada urusan sains yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi letakkan Quran selalu di atas. Iya. Ketika kita percobaan begini segala macam, pakai data aja. Kita tinggal mengkonfirmasi. Iya. Ada nggak gitu? Iya. Kalau ternyata ibaratnya nggak sinkron, ya mungkin kita aja belum nyampe ke situ. Kalau nggak sinkron, pasti yang salah sainsnya. Ya. Pasti yang salah sains. Karena sains ini terus berkembang. Al-Quran ini udah fix. Misal dulu kayak Newton gravitasinya seperti ini, ternyata berkembang yang benar seperti ini. Ya. Nah kalaupun kita meneliti, kok beda dengan Al-Quran? Pastikan bukan Al-Quran yang salah, tapi sains kita yang belum nyampe. Gitu. Banyak hal itu. Banyak hal seperti itu. Iya. Dan memang banyak hal yang nggak mungkin dijelaskan oleh sains. Makanya orang bilang, coba jelaskan sains ketika surga dan neraka dari sains, jelaskan pahala dari sains, jelaskan Isra Mi'raj secara detail dengan sains. Nggak bisa. Iya. Memang sains itu ranahnya bukan itu. Ya, kalau dipikir-pikir ya, zaman dulu misalnya waktu Rasulullah SAW dulu menjelaskan tentang Isra Mi'raj, yang orang sana bilang nggak mungkin dulu bisa traveling dalam waktu secepat itu gitu kan. Andaikan orang itu ada di zaman sekarang, udah ada pesawat gitu ibaratnya kan. Oh bisa ya, cuma ilmu belum sehebat itu. Ilmunya belum sehebat Isra Mi'raj. Cuma traveling dalam waktu short time udah mulai bisa. Itulah kenapa syarat untuk beriman itu tidak melalui jalur sains. Jangan paksakan sains ini menjadi jalan dakwah hidayah gitu loh. Karena kalau seandainya sains ini adalah cara untuk beriman, maka sahabat itu nggak ada yang beriman kan. Sahabat Rasulullah tuh, wong sains aja pondasinya belum ada. Benar. Tapi sains itu menjadi penguat kita memang yang sudah beriman. Benar. Jadi kita sudah mengkonfirmasi. Semakin kita belajar sains, semakin yakin memang Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Gitu. Pasti ada fungsinya buat apa. Benar. Tapi selama ngelihat ini ada selama hidup ini ada nggak sih hal sesuatu yang ini diciptain buat apa ya benda ini gitu misalnya? Di Al-Quran atau di sains? Di apapun yang kita temuin, misalnya gini kan, dulu gue tuh pernah mempertanyakan juga, kenapa lah kalau babi itu haram, nggak boleh dimakan, terus ciptain? Gitu. Dulu pernah nyanyi gitu, sampai akhirnya belakangan paham kalau DNA babi segala macam itu dagingnya itu mirip manusia kan, secara genetik. Berarti sebenarnya untuk mencobakan obat itu ke babi bukan ke kelinci mestinya kan gitu. Nah, efeknya, impactnya jauh lebih efisien. Seperti manusia kalau babi. Oh, diciptain buat itu. Atau juga mungkin yang piara binatang buas segala macam. Nggak ada fungsinya ternyata. Tapi dulu kan pernah mikir, kalau ya namanya dulu kita termasuk orang yang suka nanyain nyinyir sama orang ngaji kan. Benar. Kalau emang semua ada fungsinya, babi ini haram, diciptain nggak boleh dimakan, terus buat apa nih jalan-jalan dong, lari gitu kan, kita pikir begitu kan. Ya berarti emang karena ilmunya belum sampai. Sekarang juga belum nyampe sih sebenarnya. Cuma sudah semakin luas lah wawasan kita untuk menempatkan sesuatu. Memang dulu aku juga ketika belum ngaji, kan aku sudah belajar sains dulu, suka sains dulu baru belajar agama nih. Gitu ya, bukan belajar agama lalu belajar sains. Jadi sudah punya fondasi sains lebih dahulu. Dulu aku ngelihat orang beragama itu adalah orang yang paling tidak ada kontribusi untuk peradaban manusia. Paham gak sih? Ya kayak orang-orang semakin beragama tuh Anda tuh semakin bodoh. Cuma sholat doang tiap hari gitu. Kalau seandainya ada 3 orang yang harus dikorbankan di dunia ini, misal koki, ilmuwan sama agamawan. Maka agamawan itu kayaknya paling duluan yang harus dihilangkan. Mikirnya gitu kan. Tapi seiring waktu, setelah aku mempelajari lebih dalam, agama ini adalah harusnya menjadi pondasi dari struktur semua hidup manusia. Gitu loh. Karena kalau seandainya Anda pintar urusan dunia aja tanpa agama, jadi kayak Jepang.
mentalnya terganggu. Mereka canggih banget tuh dalam urusan sains dan teknologi. Tapi dikit-dikit bunuh diri banyak. Terus moral kekeluargaannya hancur banget gitu ya. Hidupnya gak bahagia gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang tidak sepinter itu dalam urusan iptek, tapi hidupnya bahagia karena dia mau megang agama. Gitu loh kan. Makanya kalau Anda pengen bahagia harus belajar agama. Kalau pengen hidupnya mudah, ya baru mungkin belajar sains. Karena kalau naik haji tanpa pesawat, naik onta, ya berat men gitu kan. Kakek nenek kita dulu haji naik kapal. Setelah ilmuwan menemukan ada kok cara haji mudah naik pesawat gitu ya. Anda harus punya ilmunya dulu gitu. Tapi punya pesawat belum tentu bahagia. Satu-satunya cara untuk bahagia itu ya pakai agama. Iya makanya betul. Bukan pakai sains. Lu belajar sains sehebat apapun lu belum tentu bahagia lo. Makanya ada orang-orang yang sangat mendewakan sains, bilang agama itu menghambat kemajuan. Aku sudah duluan ngerasa seperti itu. Kamu belum tahu aja jawabannya. Bisa jadi kamu terlihat hidupnya sejahtera, maju dan lain-lain, tapi kamu nggak bahagia. Kalau mau bahagia ya pakai agama. Iya. Itu menarik juga tuh dengan adanya sains atau juga mungkin gaya hidup ya, sekularisme, bahwa semua itu kehidupan bahagia diukur dengan angka. Ya kan? Iya benar. Ya kan angka. Zaman jadi berapakah rekeningnya, berapa mobilnya, berapa followernya, soalnya tuh jadi bahagia. Sedangkan waktu itu kajian Mama itu nggak salah, bahwa banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Benar. Asal bagaimana kita bersyukurnya kan. Benar. Nah ibaratnya ada juga orang yang bisa beri tempat tidur yang paling mahal, tapi tidur nggak pules. Benar. Ada yang cuma punya tikar doang ngorok gitu kan. Iya benar. Ada yang maksudnya ada orang yang happy dengan bisa kesini sampai ke sana, nggak perlu jalan kaki, tapi ada yang harus pakai mobilnya yang mahal gitu kan. Iya benar. Jadi ibaratnya kalau misalnya di kajian mana lagi ya? Kamu pusingan mana? Pusingan gimana? Coba gini deh. Kamu pakai sendal mahal, sama sendal yang biasa aja. Terus kemudian kamu di mana lepas tuh sendal? Misalnya sholat lah, mana yang lebih khusyuk? Oh, gitu, khawatir nggak di sendal? Khawatir itu angka-angka yang tadi yang berupa sendal itu hilang gitu, karena mahal, gitu kan? Ketika kita udah merasa nothing, and then udah fokus aja. Bahkan kalau udah ikhlas sekalipun itu sendal mahal, mau hilang juga nggak apa-apa. Bener. Emang gua bawa ke sini, kalau ada yang kira-kira ngambil, udah juga nggak apa-apa. Jadi ibaratnya benar juga kata landasan agama itu yang justru harus menjadi pondasi dan kemudian sains melengkapi. Iya benar. Jangan kebalik. Jangan kita sudah scientific dulu bahkan mendiadakan unsur-unsur spiritual kayak saintis modern sekarang kan nggak mau ada unsur spiritual dan supernatural gitu ya. Tuhan itu tidak pernah masuk dalam ekuasi mereka karena Tuhan itu nggak natural. Yang mereka bahas natural terus ya. Hidupnya nggak bahagia. Pernah gue juga dulu waktu gue men-challenge orang dulu. Wah kalau kita tuh ngomongin jangan ngomongin agama mulu gitu kan. Kita jelas-jelas aja 1 tambah 1 2 gitu. Itu jelas tuh. Eksak 1 tambah 1 2. Enggak kita ngawang gitu. Ini tanya sama dia. Dari angka 1 ke angka 2 ada berapa angka? 1,99. Apa berapa 9-nya? Itu aja lu kagak tahu kata itu. Ini udah di ranah gaib tuh kan. Iya benar. Lah itu 1 tambah 1 aja lu enggak tahu ada berapa jumlahnya. Iya. Nah, jangan sok-sokan 1 tambah 1 2 lu main kesimpulan aja gitu. Iya. Benar juga ya. Nah, ketabok-tabok itulah mulai. Tapi emang harus ketabok dulu. Kadang orang tuh baru ngeh sih. Baru ngeh ya. Iya. Ada orang ketabok belajar, ada orang ketabok dia memberontak malah nge-rebels gitu. Bukan ngambil pelajaran. Gitu. Iya, itu jenis penerimaan yang beda. Reaksinya beda-beda. Alhamdulillah ini menarik ya. Mungkin ada topik lain nanti kita akan bahas teman-teman juga dengan Rizko. Tinggal taruh aja di kolom komen ya. Kalau mau kenalan sama Rizko langsung aja Rizko Aditama. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, kalau sekarang percayanya mau bulat, mau datar, bebas-bebas aja. Enggak masalah, tetap kita saudara, tetap kita bersahabat, karena itu bukan ranah akidah gitu ya. Udah santai aja, sains itu yang penting mendukung keimanan aja. Kalau seandainya sains membuat Anda malah berdebat-debat sama orang, udah mending gak usah belajar sains ya. Bener, habis waktunya untuk debat. Serius. Ya. Kadang-kadang orang ngabisin energi, sangat bersungguh-sungguh untuk yang main-main, sangat main-main untuk yang sungguh-sungguh. Bener. Nah, jadi teman-teman semua kita alokasikan energi kita, pikiran kita ke hal-hal yang
penting-penting aja gitu ya. Aduh, terima kasih nih Suko waktunya nih. Makasih juga sudah diundang. Insya Allah kita akan bikin lagi ya. Amin insya Allah. Ya, untuk teman-teman semuanya, monggo silahkan tulis di kolom komen atau juga mungkin di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua jika dirasa obrolan kita ini menarik atau juga mungkin mind blowing atau juga bikin mikir, monggo saja. Silahkan tulis juga kira-kira topik apa yang akan kita bahas di episode berikutnya. Oke. Sampai ketemu lagi di episode Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.